Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat. Dan babak semifinal Piala Presiden 2026 itu akan mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A menghadapi Persija Jakarta runner up grup B. Kemudian juara grup B Persebaya Surabaya menghadapi runner up grup A Arema Malang. Pertandingan yang seru melibatkan 4 tim yang saya pikir untuk di Liga Super yang akan datang 4 tim ini punya kans besar untuk bersaing ya di papan atas. Walaupun kita tahu bersama bahwa banyak juga tim yang mempersiapkan diri dengan baik, termasuk Borneo, Dewa United, ya Bali United juga ikut mempersiapkan diri. Ya kita akan tunggu nantinya bagaimana persaingan-persaingan yang akan terjadi. Ya Bayangkara juga tidak boleh dilewatkan, Malut juga sedang bersiap untuk bisa membuat Piala Liga Super untuk musim depan itu sangat kompetitif. Tapi kita lihat dulu di Piala Presiden ini ya. Walaupun ini hanya dijadikan batu loncatan atau pemanasan bagi tim-tim termasuk Persib, Persija, Persebaya dan Arema Malang, tapi tetap tentunya punya nilai tersendiri. Gengsi kalau bisa menjadi juara, anggap saja ini kan pramusim bagi tim-tim, karena apalagi Persib dan Persija itu tidak full. Banyak pemain mereka itu diambil oleh John Hartman, pelatih kepala timnas kita, untuk bertarung ya dalam pertandingan di Piala AFF atau Asian Hyundai Cup yang saat ini sedang berlangsung, di mana timnas kita akan bersiap menghadapi Vietnam pada tanggal 3 besok di Stadion Pakansari. Nah, tapi bagaimanapun tetap banyak yang ingin mengikuti jalannya pertandingan yang dinilai sangat seru karena melibatkan antara Persib dan Persija yang kita tahu bersama punya jejak rekam ya rivalitas yang sangat tinggi yang selalu terjadi di setiap kompetisi atau di Liga Super sampai saat ini. Jadi memang mempertemukan Persija ini lolos dari lubang jarum setelah mereka sempat terhimpit ya, kalah dari Persebaya, bermain imbang dengan Port, tapi di akhir pertandingan ya tim asuhan Sintayong ini mengalahkan PSMS Medan dengan 4-1 dan dramatis kalau bisa dikatakan. Sempat 1-1 dulu, unggul memang lebih dulu, disamakan oleh PSMS, tapi di 10 menit terakhir mereka bangkit dan bisa membombardir pertahanan PSMS dan bisa mendapatkan 3 gol yang membuat mereka mengunci 1 tiket mendampingi Persebaya lolos ke babak semifinal karena menang selisih gol ya melawan juara bertahan Port FC dari Thailand yang justru kalah 2-1 menghadapi tuan rumah Persebaya. Jadi Persebaya itu tanpa terkalahkan tuh lolos sebagai juara grup, sama seperti Persib yang tanpa terkalahkan. Persib kita tahu bersama 3 pertandingan bahkan clean sheet semua, walaupun hanya menang 1-0 tapi gawang mereka tidak pernah kebobolan, dan Balsa Sekulic pemain mereka membuat 2 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Dan pasti Igor Tolic sebagai pelatih kepala Persib akan memainkan juga Balsa dalam pertandingan yang seru ya menghadapi Persija Jakarta. Penentuan tempat semifinal tentunya sedang dirunding, tapi dimanapun pertandingan ini akan berlangsung tetap akan enak untuk disaksikan karena pasti dua-duanya akan ngotot untuk bisa memenangkan pertandingan. Banyak pemain-pemain muda juga kesempatan ini dimanfaatkan oleh Igor Tolic untuk dimainkan, termasuk oleh STY memainkan juga banyak pemain-pemain juga muda untuk bisa mendapatkan jam bermain mereka agar ini bisa tersedia di kompetisi ya yang akan bergulir nantinya pada bulan September. Jadi mumpung ini sebagai wadah tempat pemanasan untuk pramusim dimanfaatkan oleh semua tim termasuk Persebaya, Arema memainkan pemain asing yang baru datang ya, kemudian juga dikombinasikan dengan beberapa pemain muda ya, sehingga ini masing-masing pelatih ingin melihat ya sejauh mana nantinya persiapan mereka untuk menatap musim kompetisi Liga Super yang akan datang. Nah, menjadi juga menarik di sini tentunya banyak yang menanti pertandingan pertama debut bagi seorang Mariano Peralta. Kita tahu bersama dia sempat sebelumnya dari Borneo kan digaungkan akan diambil oleh Persija, tapi akhirnya kemudian berlabuh di Persib ya, dan orang ingin melihat tuh kalau dia bermain ini punya daya tarik magnet yang luar biasa, mempertemukan dia dengan kostum Maung Bandung berhadapan dengan Macan Kemayoran.
Tapi tentunya semua tergantung dari pelatih Igor Tolic dan juga dari sang pemain. Apakah tersedia untuk dimainkan atau tidak, karena tentunya perlu ada recovery yang panjang. Dia baru datang, memang dia tidak bermain saat melawan DPMM, ya juga lawan Tampines kemarin istirahat, dan bisa saja dia juga diistirahatkan dan mungkin bisa tampil di babak final jika Persib bisa lolos ke babak final. Demikian juga dengan Persija. Ya, banyak ada pemain-pemain muda, tapi saya pikir STI juga akan memberikan kesempatan kepada beberapa pemain asing yang sudah didatangkan untuk bisa bermain agar mereka bisa beradaptasi cepat dengan gaya karakter yang diinginkan oleh STY terhadap Macan Kemayoran. Dan tentunya mereka punya keinginan besar, ngotot, karena ini kan melibatkan gengsi luar biasa, pertemuan antara Persib dan Persija, sehingga kedua tim tentunya tidak ingin kalah, ingin menampilkan permainan terbaik mereka untuk bisa lolos ke babak final. Demikian juga yang terjadi di sebelah kan, di antara Persebaya dan Arema. Ini derby Jawa Timur ya, antara Persib dan Arema. Pasti dua-dua, karena ini gengsi prestisius, tidak ingin kalah sudah pasti. Apalagi Persebaya yang sedang bagus tentunya, yang ingin membuktikan bahwa mereka pantas dalam persaingan yang akan datang. Karena pesaing Persib di musim kompetisi Liga Super itu yang paling kuat adalah untuk saat ini saya melihat ya, dengan sepak terjang dari Persija dan juga dengan Persebaya. Persija ingin menjadi juara untuk ada hadiah 500 tahun mereka ulang tahun Kota Jakarta. Demikian juga dengan Persebaya untuk hadiah 100 tahun mereka ya di Kota Surabaya. Jadi memang semua punya ambisi untuk bisa menjadi juara dan menjegal Persib 4 kali bisa menjadi juara. Karena kita tahu Persib dengan hat-trick 3 kali menjadi juara itu luar biasa sebagai klub pertama di Indonesia yang melakukan itu, dan Persib pasti tidak akan melewatkan juga ini. Walaupun banyak event di depan menanti Persib, ada Piala Liga, ada Shopee Cup, ada ASL 2 ya, termasuk dengan Liga Super ini. Bahkan ini yang kelima kalau dengan Piala Presiden. Tentunya Persib ingin melewatkan semua dengan hasil yang bagus, hasil yang terbaik ya. Sekarang mereka sudah ada di semifinal, ingin ke final dan bisa menjadi juara, dan itu satu modal yang baik untuk bisa menatap kompetisi. Demikian juga dengan Persija, ingin melakukan yang terbaik, kalau bisa juara kan lebih bagus ya, untuk melangkah ke musim kompetisi yang baru. Persebaya juga dengan Arema pasti akan punya target khusus untuk Piala Presiden ini. Nah, pihak panitia melalui Pak Ara Marwara Sirait ya, itu sudah mengatakan bahwa nilai atau angka juara dari Piala Presiden ini akan dinaikkan karena banyak sponsor yang datang masuk, sehingga perlu untuk itu lebih enak nih, karena hadiah utama untuk sang juara akan naik katanya. Itu yang paling kita tunggu nantinya. Dan dimanapun, sekali lagi saya bilang, semifinal itu dimainkan, karena sebelum ini kan Sijalak Harupat, stadion yang menjadi markas bagi Persib, dan juga dengan Gelora Bung Tomo markasnya bagi Persibaya kan digunakan di dua grup A dan B. Nah, kalau mungkin di sini ada perpindahan stadion karena biar lebih netral, bisa saja dipilih bermain misalnya di mana? Pakansari, walaupun Pakansari besok dipakai untuk Indonesia lawan Vietnam, tapi ini kan tanggal 4 semifinal yang akan berlangsung antara Persebaya dan Arema, kemudian dengan Persib dan Persija ya. Dan stadion lain kalau bukan Pakansari masih bisa di Iwayan Dipta, Gianyar sana di Bali, itu bisa saja dipilih ya. Bisa juga di Stadion Sumatera Utara, katakan masih ada stadion ada di sana, atau di Manahan Solo, itu bisa saja untuk dijadikan tempat pertandingan babak semifinal. Jadi saya bilang ini dimanapun semua 4 tim ini bagus ya, enak untuk ditonton karena dengan rivalitas yang sangat sangat baik di antara Persib Persija dan Persebaya dengan Arema Malang. Siapapun yang akan ke final ini yang kita nantikan bersama, karena semua punya peluang dan ambisi masing-masing untuk membuktikan yang terbaik di Piala Presiden 2026 ini. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara tentang persiapan babak semifinal nantinya yang melibatkan 4 tim yang pasti di kompetisi akan datang akan saling menyodok ya di klasemen papan atas. Oke, wassalam, ciao.